Preformulasi. Ya, betul. Apa itu, Pak? Sebelum preformulasi apa dulu? Jangan-jangan nggak tahu preformulasi. preformulasi. Kalau Safira tadi sudah. Oke. Ya, apa preformulasi itu? Kemarin udah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya. Dalam tahap pengembangan suatu produk ya. Dalam tahap pengembangan itu kita harus melakukan preformulasi terlebih dahulu sebelum kita buat sediaan. Iya, Pak. Jadi itu kayak tentang studi tentang karakterisasi sifat fisikokimia dari zat aktif sama eksipien yang dapat mempengaruhi kinerja obat dan pengembangan bentuk sediaan. Itu definisinya. Kenapa kita harus melakukan itu? Karena supaya kita bisa nentuin komponen formulanya. Terus kita bisa nentuin juga proses manufaktur yang sesuai sama jenis wadah yang digunakan. Sama kita bisa tahu nih metode analisis yang digunakan yang tepat itu yang gimana. Oke, bagus ya jawabannya sesuai sekali dengan slide ya. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tapi manfaatnya sudah tahu ya bahwa dengan preformulasi kita melihat kompatibilitas suatu formula ya. Jangan sampai formula itu ternyata tidak kompatibel setelah diproduksi. Nah, itu kan kita membuang-buang bahan, membuang-buang tenaga, membuang-buang energi ya. Kemudian tadi pemilihan wadah, ya benar sekali ya, wadahnya harus sesuai setelah kita memahami sifat fisikokimia dari zat aktif maupun dari eksipiennya. Baik ya, saya rasa itu ya untuk review kita pada hari ini. Selanjutnya saya akan masuk ke materi perkuliahan kita. Jadi kalau tidak ada yang dimengerti, silakan ditanya saja ya, nggak perlu sampai selesai. Slide yang saya share, apakah sudah terlihat? Sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Baik ya. Oke, kita akan masuk ke materi kedua, yaitu tentang resep. Ya, mungkin bagi kalian yang sudah belajar ya di SMK misalnya, mungkin mendengar resep itu bukan hal yang baru lagi di telinga kalian ya. Karena praktikumnya pun kalau kalian dari SMK farmasi itu sudah tiap hari gitu ya, makanannya resep lagi, resep lagi. Tapi bagi teman kalian yang mungkin dari SMA, resep ini hal yang sangat baru di telinga. Ya, pertama di outline pada perkuliahan kali ini akan membahas tentang definisi, kemudian bagian-bagian resep, tanda khusus dalam resep, salinan resep, menghitung bahan yang diperlukan dalam suatu resep, kemudian penanganan penerimaan resep obat, evaluasi resep obat, kemudian latihan evaluasi, dan yang terakhir latihan perhitungan bahan. Sini kita akan latihan-latihan yang sederhana-sederhana saja ya, konsep-konsep intinya saja, nanti kita akan banyak latihan lagi di praktikum. Jadi tolong dipahami bagaimana cara kita mengevaluasi resep maupun menghitung bahan nantinya. Ya, kita masuk ke definisi. Sini ada dua definisi yang saya ambil. Yang mengeluarkan sama definisi ini yaitu adalah Menteri Kesehatan. Bedanya yang pertama ini dari Kemenkes RI nomor 1197 tahun 2004 ya. Jadi memang untuk yang ini itu sudah sangat lama, sudah 16 tahun yang lalu. Menurut Kemenkes ini, definisi resep adalah permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi, dokter hewan, ini saya kasih tanda merah ya, dokter hewan, kepada apoteker. Jadi jelas ya, kepada apoteker. Jadi anggapannya, kalau dulu tuh diistilahkan, resep itu adalah surat cinta dari dokter ke apoteker gitu ya. Yang isinya apa? Untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi penderita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, jadi dari dokter ke apoteker fungsinya menyediakan dan menyerahkan. Nah, yang terbaru Permenkes 72 tahun 2016, definisi resep itu tidak jauh berbeda ya. Kalau kita baca adalah permintaan tertulis dari dokter atau dokter gigi. Nah, bedanya di tahun 2016 itu definisi resep itu tidak ada lagi dokter hewan. Ya, jadi dokter hewan itu dihapuskan bahwa mereka dipersilakan dispensing sendiri untuk obat-obat hewan. Karena apotek pun sekarang sudah sangat jarang menyediakan obat-obatan hewan, ya.
kepada apoteker sama ayah dari dokter kepada apoteker, baik bentuk paper maupun elektronik. Nah, jadi bedanya kalau dulu tertulis saja ya, tidak diperjelas paper atau elektronik, karena anggapannya kalau dulu itu resep dokter itu tertulis ya. Nah, sekarang di era yang sudah sangat maju ini, resep dokter itu juga bisa berbentuk elektronik. Ya, tidak mesti harus dalam bentuk kertas, tapi dalam elektronik. Antar rumah sakit itu biasanya sudah pakai elektronik ya, dari polinya ke instalasi farmasinya itu melalui elektronik biasanya untuk meminimalisir penggunaan kertas. Dan fungsinya sama untuk menyediakan dan menyerahkan. Ya, yang tadi menyediakan dan menyerahkan, yang ini juga sama, menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan yang berlaku. Jadi dua definisi ini sama-sama dari dokter kepada sama-sama apoteker, ya hanya saja yang satunya masih ada dokter hewan, tapi yang terbaru tidak ada dokter hewan. Kemudian yang lama itu belum ada elektronik, sekarang sudah ada elektronik. Kemudian kepada apoteker tadi ya, untuk menyediakan dan menyerahkan. Jadi secara definisi tidak berubah, tidak jauh berubah ya antara yang lama dengan yang baru. Intinya ini adalah permintaan tertulis dari dokter untuk apoteker. Titik ya. Jadi resep itu seyogyanya yang menerima adalah apoteker ya, bukan asisten apoteker. Karena nanti kecewa ya, dokter mau menulis surat cinta gitu kan ke apoteker, kok yang baca bukan apoteker. Itu kan kalau kalian berada di posisi seperti itu, ya gimana rasanya ya menulis surat untuk seseorang tetapi yang baca orang lain gitu ya. Jadi ada filosofinya gitu ya, mengapa dokter itu tidak senang gitu ya kalau apoteker itu tidak membaca langsung. Karena memang filosofinya ini surat untuk apoteker. Kemudian tipe resep itu ada dua ya, ada yang pre-compounding prescription, ada yang extemporaneous prescription. Nah, yang membedakan itu hanya bentuk dari yang di compoundingnya atau yang dipersiapkannya. Kalau yang pre-compounding prescription itu resep untuk obat jadi. Jadi obatnya itu sudah dibuat di pabrik. Ya, contohnya di resep itu misalnya ditulis amoxicillin atau ciprofloxacin kapsul 10 gitu misalnya. Berarti sudah jadi bentuk kapsul, kita hanya perlu menyiapkan 10 saja seperti itu. Sementara yang extemporaneous prescription ini farmasis menyiapkan obat berdasarkan jenis obat dan dosis yang diresepkan oleh dokter dari bahan baku obat. Ya, jadi dia dari bahan bakunya. Jadi si ciprofloxacinnya ditimbang, kemudian dia menimbang sakarum laktis atau zat pengencer lainnya, pengisi lainnya, kemudian dimasukkan ke dalam kapsul dan seterusnya. Itu sudah jarang dilakukan ya. Sekarang rumah sakit, apotik gitu ya, instalasi farmasi itu tidak menyimpan zat aktif murni lagi. Ya, kebanyakan sudah dalam bentuk sediaan jadi. Jadi tinggal diracik ulang gitu ya. Oke, kita masuk ke bagian-bagian resep ya. Bagian-bagian resep seperti kalian lihat di sini ada inskripsio. Ya, kalau kita lihat inskripsio ini meliputi nama dokter, kemudian alamatnya, surat izin prakteknya, dan tanggal resep. Ya. Selanjutnya adalah invokasio. Invokasio ini tulisan R garis miring atau RX, yaitu adalah invokasio. Kemudian ada bagian intinya adalah preskripsio yang berisikan nama obat, bentuk sediaan, jumlah dalam bentuk dosis, dan yang terakhir ada signatura. Signatura itu, di preskripsi ini ada tambahannya, ada misefak ya, artinya cara buat. Cara untuk membuatnya juga ada di preskripsio. Selanjutnya ada signatura. Signatura ini meliputi cara penggunaannya, kemudian nama pasien, umur, dan alamat pasien. Dan yang terakhir adalah subskripsio. Ini adalah paraf dari dokter. Nah, mungkin kita bertanya ya, mengapa resep itu menggunakan bahasa Latin? Kenapa nggak bahasa Inggris gitu misalnya? Atau kenapa nggak bahasa Indonesia? Atau kenapa nggak bahasa yang lain? Nah, alasannya adalah yang pertama, bahasa Latin itu adalah bahasa mati. Ya, bahasa mati maksudnya tidak ada kosakata baru yang akan bertambah dari bahasa Latin. Nah, itu enaknya ya. Berbeda halnya dengan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, itu ada kosakata baru. Nah, sementara bahasa Latin tidak.
Kemudian bahasa Latin ini merupakan bahasa internasional untuk kesehatan. Ya, jadi untuk kesehatan, nama-nama penyakit, ya, nama-nama organ dan seterusnya itu menggunakan bahasa Latin, bukan bahasa Inggris. Ya, itu menjadi kesepakatan semua tenaga kesehatan di seluruh dunia. Nah, akibatnya apa? Karena dia bahasa mati tadi, tidak terjadi dualisme pengertian. Ya, tidak terjadi arti yang berbeda-beda. Jadi beda orang bisa beda arti itu tidak mungkin terjadi kalau kita menggunakan bahasa Latin dan sama-sama mengetahui artinya. Ya, jadi untuk arti signa misalnya itu tidak akan berbeda orang yang di Prancis maupun dengan orang yang di Australia misalnya. Kalau membacanya itu nggak mungkin berbeda. Nah, itu yang membuat kosakata ini dianggap sudah bahasanya itu sudah mati. Ya, karena tidak ada pengembangan kosakata baru. Oke, sekarang kita masuk ke bagian-bagian dari resep itu tadi ya. Ada inskripsio tadi, bagian yang memuat nama dokter, alamat dokter, nomor SIK atau SIP-nya, tempat dan tanggal penulisan resep. Nah, mengapa kita harus terdapat hal-hal ini? Itu untuk mengetahui waktu dibuatnya resep, tadi ada tanggal, dan mencegah penyalahgunaan obat oleh pasien. Nah, ini tadi saya sempat singgung bahwa untuk resep gitu ya, belum ada yang saya baca kapan maksimal tanggal resep sampai ditebus rentan waktunya. Itu saya belum baca ada rentan waktu berapa antara tanggal ditulis sampai tanggal ditebus gitu ya. Karena banyak ya pasien yang misalnya berobat hari ini kemudian dia tidak mau menebus, dia menebusnya 2 hari atau 3 hari lagi. Atau mungkin karena dia tidak punya uang sehingga dia pulang dulu, baru dia menebusnya besok atau lusanya. Jadi belum ada aturan khusus yang mengatur bahwa maksimal 3 hari dari resep ditulis harus ditebus. Lebih dari itu tidak bisa ditebus, itu nggak ada aturannya. Ya, itu yang perlu saya garis bawahi. Nah, tetapi kalau dia sudah terlalu lama ya, misalnya kita sebagai farmasi di apotek ya, mendapatkan resep yang waktunya sudah sangat lama, misalnya sudah 2 bulan yang lalu. Nah, ini sebenarnya bisa kita tolak dengan alasan kondisi klinis yang tidak sesuai. Ya. Kenapa? Karena 2 bulan yang lalu dan hari ini, kondisi klinis pasien itu belum tentu sama. Sehingga disarankan, kita sebagai farmasi menyarankan untuk ke dokter lagi dan memeriksakan kondisinya saat ini. Seperti itu ya. Jadi itu harus kita pahami. Selanjutnya adalah invocatio yang disimbolkan dengan R garing ya atau RX pada bagian kiri setiap penulisan resep. Ini merupakan singkatan bahasa Latin recipe, resip yang berarti ambillah ya. Bahasa Latin artinya ambillah. RX. Nah, sebenarnya ada mitologi Yunani juga mengenai definisi dari RX ini. Ada yang bilang itu simbol dari dewa apa gitu ya. Itu nggak saya masukkan karena menyangkut keyakinan ya. Nanti ditakutkan kalian jadi meyakini itu juga gitu. Takutnya seperti itu. Itu keyakinan orang Yunani zaman dulu bahwa dengan adanya RX itu akan lebih cepat sembuh. Itu dewa Jupiter kalau nggak salah ya. Itu buat informasi tambahan saja buat kalian. Tapi yang sekarang bahwa RX itu adalah resipe yang artinya ambillah. Gitu ya. Kemudian ada preskripsio. Preskripsio ini tadi yang saya bilang merupakan bagian utama dari suatu resep. Berisikan nama dan jumlah obat yang diresepkan. Nah, selain itu, preskripsio juga mencantumkan cara pembuatan atau bentuk sediaan yang dikehendaki oleh dokter. Misalnya dokter tadi menghendaki campur dan buatlah dalam serbuk terbagi, maka ditulis Misevac pulveris ya, atau disingkat MF pulv gitu ya. Berarti dia minta buat dalam bentuk serbuk terbagi gitu. Nah, pada resep yang kompleks, preskripsi juga dapat dibagi-bagi lagi sebenarnya kalau kita perhatikan. Ada base-nya atau zat aktif, ada adjuvan, ada vehicle-nya atau pembawanya. Ya, ada pembawa yang digunakan. Tetapi untuk resep-resep yang akan kita bahas ini tidak akan sekompleks itu sebenarnya. Oke, selanjutnya adalah signatura. Nah, signatura itu merupakan instruksi cara menggunakan suatu obat yang telah dibuat tadi.
Ya, signatura itu atau bisa disebut juga dengan aturan pakai, itu diawali dengan huruf S yang artinya signa. Contohnya adalah STDD P1, signa tri dedai P1, ya. P itu pulveres 1. Berarti maksudnya adalah 3 kali sehari 1 pulveres atau 1 puyer atau 1 bungkus. Nah, selain itu, signatura itu juga terdapat nama pasiennya dan umur serta alamat. Nah, untuk menuliskan nama pasien, apabila pasiennya dewasa ya 18 tahun ke atas, maka idealnya ditulis nyonya atau tuan. Dan bila untuk hewan, ini kalau masih ada dokter hewan yang meresepkan, dituliskan di belakang pro-nya itu harus ditulis juga jenis hewannya. Kemudian serta nama pemilik dan alamat pemiliknya. Ini kalau dia dokter hewan yang meresepkan. Tapi seperti saya bilang tadi bahwa sudah sangat jarang sekali, sudah tidak ada bahkan ya dokter hewan itu menulis resep ke apotek. Ya, mengapa nama, umur, jenis kelamin, dan alamat ini penting ya? Jadi pertama nama harus sebisa mungkin lengkap, khususnya untuk obat-obat narkotik, itu nama harus lengkap-lengkapnya ya. Kemudian membantu untuk mengidentifikasi resep, khususnya pada pasien anak, untuk umur dan jenis kelamin ini dapat membantu farmasis untuk mengecek dosis obat. Karena kalau kita ingat ya, pasien anak itu memiliki fisiologis yang belum sempurna gitu ya dibandingkan orang dewasa, sehingga dosisnya pun harus benar-benar diperhitungkan karena kalau terjadi toksisitas ini sangat berbahaya. Oleh karena itu, umur dan jenis kelamin ini diperlukan sekali pada pasien-pasien anak. Nah, pada beberapa kasus ya, tinggi dan berat badan juga diperlukan. Tinggi badan dan berat badan ini juga diperlukan. Salah satu contoh kasusnya itu adalah pada pasien-pasien yang mengalami kemoterapi ya, atau yang sedang menjalani terapi kemoterapi. Nah, pada kasus-kasus kanker seperti itu, obat-obatnya itu dihitung dosisnya berdasarkan luas permukaan tubuh. Ya, oleh karena itu kita membutuhkan data tinggi dan berat badan pasien. Ya, jadi sebisa mungkin suatu resep itu lengkap, gitu ya. Ada tingginya, ada berat badannya, ada umurnya, ada jenis kelaminnya. Karena itu yang akan membantu kita dalam menghitung dosis. Kemudian penulisan jenis kelamin memiliki fungsi penting karena dosis obat dapat berbeda antara laki-laki dan perempuan. Ini tadi khususnya obat-obat kanker ya, obat-obat kanker laki-laki dan perempuan selain dari luas permukaan tubuh itu juga berbeda dosisnya. Selanjutnya adalah subscriptio. Nah ini yang saya bilang tadi ya bahwa ini adalah tanda tangan atau paraf dokter yang menuliskan resep tersebut yang menjadi resep tersebut otentik. Ya, bahwa dengan adanya paraf, dengan adanya tanda tangan, ini membuat resep tersebut bisa kita anggap otentik terhadap dokter tertentu. Apalagi dokter-dokter yang sudah kita ketahui ya, sudah sering gitu menulis resep, atau kita memang rumah sakit yang ketemu dokternya itu-itu aja gitu misalnya. Nah, untuk paraf ini sangat penting untuk melihat otentifikasi ya, atau otentik suatu resep dari dokter tersebut. Karena paraf ini nggak bisa dibohongin. Meskipun dari tulisan pun sebenarnya kalau kita sudah lama bekerja ya di sebuah rumah sakit, kita sudah kenal ini tulisan dokter siapa, tanpa perlu kita baca siapa parafnya atau siapa yang menulis. Untuk resep yang mengandung injeksi golongan narkotik, jadi untuk injeksi golongan narkotik harus ditandatangani oleh dokter, tidak cukup hanya paraf. Jadi untuk resep-resep injeksi narkotik harus tanda tangan lengkap, bukan paraf. Ya. Resep-resep tadi yang diterima di apotek itu harus disusun berdasarkan nomor urut resep, tanggal penerimaan, dan disimpan selama 3 tahun. Jadi minimal itu 3 tahun disimpan ya. Lebih nggak apa-apa, kurang jangan. Kenapa? Karena kalau kurang terjadi pemeriksaan misalnya, maka nanti dicek apakah benar menyimpan selama 3 tahun itu akan ketahuan ya. Nah, seandainya dilihat ternyata yang disimpan hanya setahun ke belakang, ini akan jadi temuan yang bermasalah dari dinas maupun BPOM terkait. Ya, jadi bagi kalian nanti yang bekerja, simpanlah resep itu minimal 3 tahun, lebih nggak apa-apa, asal cukup lemarinya. Tapi jangan sampai kurang dari 3 tahun, karena nanti ketika ada penyidikan ya, karena obat-obat ini khususnya yang narkotik ya, narkotik psikotropik, ini biasanya penelusurannya sampai 3 tahun memang ya.
karena obat-obat ini sering sekali disalahgunakan oleh orang-orang yang banyak juga yang menyalahgunakan itu adalah orang-orang farmasi gitu ya. Saya nggak bilang profesinya apa, apakah apoteker atau asisten apoteker, tapi tidak jarang ya mereka yang menggelapkan kemudian nanti dijual di tempat yang sering dipakai, misalnya di tempat hiburan malam dan sebagainya, itu sering sekali ditemui ya. Sehingga dengan kita memiliki arsip resep, kita tahu bahwa resep narkotik dan psikotropik itu hanya boleh keluar dengan resep dokter, sehingga dengan kita menunjukkan bukti otentik tadi, maka apotek kita gitu misalnya itu bisa terbebas dari tuduhan-tuduhan yang tidak dibenarkan. Misalnya dia ngaku, saya ngaku dapat obatnya dari apotek A, ya dicek nanti di apotek A, ada berapa jumlah obatnya, kemudian dicek di PBF yang diambil, dia ambil berapa, intinya ditelusuri. Nah dengan kita menyimpan resep sejumlah 3 tahun ke belakang gitu ya, yang diatur oleh Permenkes ini, maka itu paling tidak bisa mengamankan gitu ya, atau membuat apotek kita terhindar dari tuduhan-tuduhan seperti itu. Selanjutnya adalah tanda khusus dalam resep. Ya. Jadi untuk resep yang memerlukan penanganan segera, dokter umumnya memberikan tanda di bagian kanan atas. Nah ini contohnya ini salah. Contoh saya ini di kiri ya. Jadi yang benar itu di kanan. Di sini ya, di kanan, di bawah banda Aceh ini biasanya. Nah contoh-contohnya seperti sito, ya, apa namanya tanda khusus itu. Sito yaitu segera, statim, penting, urgent, sangat penting, dan PIM atau periculum in mora. Ini berbahaya bila ditunda. Jadi kalau kalian misalnya nanti bekerja di suatu rumah sakit atau di suatu apotek, misalkan dapat resep yang ada tanda khusus seperti ini harus didahulukan. Jadi tinggalkan resep yang lain, resep normal yang lain, dahulukan ini. Ini pun biasanya di satu paper itu ada banyak resep. Biasanya yang sito itu hanya satu resep atau dua resep. Gitu. Tidak semua satu paper semuanya itu sito. Ya, jadi hanya pada bagian R-nya saja yang sito. Nah, apabila suatu saat gitu ya, ini sebenarnya sangat jarang ditemui, masuk 4 resep yang punya tanda seperti ini. Ada yang sito, statim, urgent, dan PIM. Menurut kalian, mana yang kita dahulukan? Misalkan cuma bisa satu dulu dari keempat ini. Ada yang bisa jawab? Dari bahasanya mungkin bisa mengerti mana yang benar-benar harus didahulukan. Yang PIM, PIM-nya itu Pak. Karena kan berbahaya ya, bila betul, ditunda. Ya. Jadi kalau seandainya terjadi hal gitu ya, ada yang bareng, maka dahulukan yang PIM ya, periculum in mora, yang berbahaya bila ditunda. Ini biasanya obat-obat antidotum, ini biasanya masuk ke PIM ya. Jadi udah keracunan gitu kan, sehingga harus segera diminum atau diinjeksikan antidotnya. Gitu. Maka yang perlu kita perhatikan pertama kali adalah PIM. Kalau seandainya berbarengan ya, tapi kalau nggak berbarengan ya dahulukan semua. Oke, sebelum saya lanjut, sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Instruksi dapat diulang, ya, atau ITER. ITER ini ditulis bila dokter menghendaki agar resepnya itu boleh diulang, tanpa ke dokter lagi, gitu. Jadi cukup ke farmasi, ke apotek, nanti diberikan kopi resep. Nah, kopi resep itu bisa langsung menebus tanpa perlu balik ke dokter lagi. Ya, terletak pada bagian kanan atas ya, ini belum lengkap nih. Terletak pada bagian kanan atas sama dengan tanda-tanda tadi, sito, PIM tadi ya, sama di kanan atas. Nah, salah satu contoh misalnya ITER 2 kali. Misalnya suatu resep pada tulisannya ITER 2 kali. Nah, artinya resep tersebut dapat dilayani sebanyak 3 kali ya. 1 itu adalah resep asli, 2 itu adalah kopi resep. Nah, yang perlu kita ingat bahwa resep narkotik itu tidak boleh ada iternya. Dia nggak boleh resep narkotik ada tulisan iter, misalnya iter 2 kali. Atau iter 1 kali, itu tidak boleh. Ya, untuk resep-resep narkotika. Jadi tolong kalian
hafalkan gitu ya, yang narkotika umum yang sering diresepkan, sehingga nanti ketika ketemu resep itu tahu, oh ini narkotik. Jadi harus tahu aturan pakainya. Kemudian yang selanjutnya adalah copy resep atau salinan resep. Tadi setelah ada ITER, baru kita buat salinannya. Nah, salinan resep ini tidak melulu apabila suatu resep itu ada tulisan ITER-nya sebenarnya. Tetapi kalau kita baca ya, apabila suatu resep terdapat obat yang harus diulang ITER pengambilannya, maka dibuat copy resep tadi ya. Atau sebagai bukti untuk biaya penggantian obat, atau jika tidak mengambil seluruhnya jumlah obat dalam resep, maka harus dibuatkan salinan resep oleh farmasis. Jadi selain resep yang punya ITER, salinan resep juga dibuat ketika pasien tersebut tidak menebus semua obatnya. Misalnya pasien tersebut tidak punya uang, gitu ya. Saya kasih contoh yang paling mudah itu, dia tidak punya uang untuk menebus semuanya, tetapi dia harus minum obat saat ini. Maka ditebus setengahnya dulu, atau 3 atau 4, intinya untuk sampai hari ini berlalu dan dia tetap harus mengkonsumsi obat. Apalagi obat-obat antibiotik ya. Seperti itu. Kemudian pada kopi resep ya, ketika membuat kopi resep, nama obat dan jumlahnya disalin sesuai dengan resep aslinya. Jadi misalnya ciprofloxacin 10 kapsul misalnya ya. Ternyata pasien tersebut nggak punya uang, dia hanya mengambil 5. Nah, di kopi resep kita tidak boleh menulis ciprofloxacin 5, tetap tulis 10. Tapi di bawahnya dikasih keterangan date 5 kapsul gitu ya. Atau sudah diambil 5 kapsulnya. Seperti itu. Nah, ini untuk contohnya, biar lebih mudah dimengerti. Ini apotek ITERA ya, saya kasih contoh. Ada SIA, surat izin apoteknya, kemudian ada nama apotekernya, kemudian ada SIPA-nya, surat izin praktek apoteker, dan ada alamat dari apotek tersebut. Nah, di bawahnya ada nama dokter yang menulis resep, kemudian alamat prakteknya, kemudian nama pasien, kemudian alamat pasien dan tanggal resep itu ditulis. Ini contohnya ada 2 resepnya, walaupun 1 lembar, tapi ada 2. Yang pertama Primadol 1/4 tablet, kemudian domperidon. Tadi apa? Ambillah Primadol 1/4 tablet, domperidon setengah tablet, CTM 1/4 tablet, Misevac buatlah ke dalam pulveres DTD Delstudos ya, atau sejumlah dosis tersebut sebanyak 15 pulveres atau 15 puyer. Dengan aturan pakai signanya 3 kali sehari, 1 pulveres atau 1 puyer, setengah jam PC. PC itu post kunem, pasca kunem, setelah makan. Nah, kalau kita lihat itu ITER 2 kali. ITER 2 kali, dan di bawahnya ada tulisan date ORIC 7 ya. Ini plusnya tolong diabaikan. Jadi date ORIC 7 saja. Date ORIC 7. Artinya apa? Artinya obat ini sudah diambil sebanyak 7. Berarti sisa 8. Gitu ya. Berarti ketika dia bawa kopi resep ini, ketika dia mau mengambil 8, maka diberikan 8 dan ditulis date ORIC. Gitu ya. Setelah dia mengambil, kan baru ngambil 7, date ORIC 7, date ORIC-nya baru 7. Maka kita tulis date ORIC, kemudian kita kasih 8. Setelah, kalau dia memberikannya kopi resep ini ke kita. Kemudian dexamethasone, resep yang di bawahnya ya, ambillah dexamethasone setengah tablet, flamezon 1/4 tablet, kalomoxilin 500 mg setengah tablet, sama ya, Misevac buatlah ke dalam pulveres, Delstudos sejumlah dosis tersebut sebanyak 15 pulveres atau 15 puyer. Dengan aturan pakai 3 kali sehari, 1 pulvis atau pulveres, DC, durante kunem, artinya dimakan bersamaan dengan makan gitu ya. Diminum bersamaan dengan makan. Kita lihat ITER 2 kali juga ditulis needed. Needed ini artinya dia belum mengambil sama sekali. Ya, jadi orang itu belum mengambil sama sekali. Dia cuma minta buatin kopi resep. Jadi kalau bisa saya kasih contoh, orang ini ke apotek bawa resep asli dan baru mengambil 7. Primadol, domperidon, CTM yang diracik menjadi pulveres. Baru ngambil 7. Nah, pulangnya dia dikasih kopi resep ini, date ORIC 7, dan racikan yang di bawahnya masih needed. Gitu ya. Jadi anggapannya
pasien ini bawa resep, dua resep ya, walaupun satu paper, tapi 2 resep, dan baru pulang membawa 7 serbuk atau 7 puyer pulveras yang mengandung primadol, domperidone, CTM saja. Gitu. Sementara yang dexamethasone, flamezon, dan kolomoksilinnya belum diambil. Jadi dia pulang membawa kopi resep ini. Gitu ya. Kemudian di bawahnya ada PCC atau Procopy Confirm. Itu maksudnya adalah dikopi atau ditulis, disalin sama persis dengan resep aslinya. Gitu ya. Jadi kita tidak boleh merubah resepnya. Misalnya setelah diambil 7, diubah jadi MF pulveras DTD 8. Itu nggak boleh. Karena kan sudah diambil 7, Pak. Jadi kita tulis 8 sisanya dong. Nggak bisa gitu. Kita harus tulis dengan selengkap-lengkapnya resep asli. Nanti intervensi kita hanya di det orik ini, di det ini, det, nedet, itu aja intervensi kita. Tidak boleh merubah tulisan dari resepnya. Jadi harus kita tulis ulang saja. Tidak ada yang dirubah. Gitu ya, jangan sampai salah. Biasanya mahasiswa itu seperti itu. Ketika disuruh buat kopi resep, ditulis sesuai dengan jumlah yang sudah diambil. Sudah diambil 7 misalnya. Maka ditulis kopi resepnya adalah primadol 1/4 tablet, domperidone 1/2 tablet, CTM 1/2 tablet, MF pulveras DTD nomor 8. Nah, itu salah ya, salah fatal kalau seperti itu. Kita harus menulis persis dengan yang ditulis dokter. Apalagi aturan pakainya tidak boleh dirubah. Ya. Nah, untuk singkatan-singkatan kalian silakan baca sendiri ya, singkatan-singkatan. Nanti akan latihan juga kita di praktikum tentang singkatan-singkatan aturan pakai atau singkatan-singkatan cara membuat sediaan gitu ya. Kalau yang saya kasih contoh di sini mudah-mudah saja ya. MF misefak, pulv itu pulveras, artinya sebuk terbagi, DTD dels to dose, nomor maksudnya dibuat sejumlah dosis tersebut sebanyak 15. Nah, kalau nggak ada DTD, berarti dosis itu untuk 15. Ya, dosis yang sejumlah ini itu untuk dijadikan 15. Jadi, dosis per sekali konsumsinya itu dibagi dengan jumlah obat yang dibuat. Ya, jadi bedanya kalau ada DTD, ini adalah dosis sekali minum, ya, dosis 1 puyernya. Tapi kalau nggak ada DTD, ini adalah dosis untuk 15 pulveras. Gitu. Oke, ini contoh yang lebih mudah ya, mudah-mudahan lebih mengerti kalian. Misalnya paracetamol gitu, dia terdapat tulisan ITER 3 kali ya. Ini di sebelah kanan ya, kanan atas. ITER 3 kali misalnya. Maka pada kopi resep yang pertama itu ditulis det orik. Ini saya langsung lihatkan saja ya, det orik. Kemudian kopi resep kedua ditulis det 2 kali atau detur 2 kali, artinya sudah diambil 2 kali. Kemudian yang ketiga, ini ada detur 3 kali, dan yang terakhir adalah detur 4 kali. Jadi kita hanya bisa intervensinya di sini saja. Tulisannya sama persis, nggak ada yang dirubah. Ini det 4 kali. Nah, pada saat pasien menebus obat yang keempat kalinya, pada kopi resep ditulis detur 4 kali, dan kopi resep ini sebenarnya sudah tidak berlaku lagi, nggak bisa dipakai untuk menebus obat. Jadi kalau kalian menerima kopi resep, ada tulisan ITER 3 kali dan detur 4 kali, ini harus tidak dilayani lagi resepnya ya. Jadi kenapa tetap dibuat kalau begitu? Kalau memang sudah tidak bisa dilayani. Seperti tadi ya, biasanya ada orang yang perlu ini untuk diklaim karena misalnya berobat gratis, berobat dibayarkan oleh kantornya. Nah, itu membutuhkan kopi-kopi resep. Seperti itu. Nah, sebelum saya lanjut, ada yang mau bertanya tentang kopi resep? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, lanjut lagi kita. Oke ya, kalau tidak ada, saya lanjutkan lagi, yaitu tentang aturan resep narkotika. Tadi sempat saya singgung ya, bahwa untuk resep narkotika, maka kalian mau tidak mau harus mengingat lah ya, obat-obat narkotika itu apa saja sih golongannya. Sebenarnya nggak banyak yang sering diresepkan itu. Contohnya kodein, ya, fentanyl, dan seterusnya. Tapi nggak begitu banyak kok. Sehingga tolong kalian ingat-ingat saja obat narkotik itu apa saja golongannya. Yang pertama harus diingat bahwa obat narkotik tidak boleh diulang atau tidak boleh ada tanda ITER. Jadi kalau kalian sudah melihat
narkotik ada tanda ITER, itu sudah sebuah kesalahan. Tidak perlu dilanjutkan, misalnya ketika praktikum nanti ya. Kemudian bila ada obat golongan narkotika yang belum ditebus atau diambil seluruhnya, misalnya ada resepnya itu fentanyl gitu ya, dia tidak punya uang ternyata kalau mau menebus semua, sehingga dia tebus setengahnya dulu. Maka sisa obat tadi, otomatis kita buatkan kopi resep ya si pasien tadi. Nah, sisa obatnya, dia hanya boleh diambil di apotik yang menyimpan resep aslinya. Ya, jadi kan saya simpan resep aslinya, kemudian saya berikan kopi resep. Nah, dia hanya boleh menebus melalui kopi resep ke apotik yang menyimpan resep aslinya, atau hanya boleh di apotik yang sama, seperti itu ya. Jadi nggak bisa saya nebus di apotik lain. Apotik lain pasti nggak akan melayani penebusan narkotika tanpa resep asli. Harus dengan resep asli, tidak boleh dengan kopi resep. Gitu ya. Kemudian penulisan dalam resep harus diberi tanda garis bawah berwarna merah. Jadi kalau kalian melihat resep narkotik, silakan diberi garis merah di bawahnya, yang itu menandakan bahwa narkotika. Kemudian alamat pasien harus ditulis dengan lengkap. Jadi untuk obat-obat narkotika, tolong diperhatikan alamatnya harus sangat lengkap. Misalnya misalnya Angga gitu ya, yang mengambil obat itu. Kemudian ditulis alamatnya Bandar Lampung atau alamatnya Sukarame, itu nggak boleh. Harus lengkap jalannya, nomor berapa rumahnya, RT, RW, dan sebagainya yang bisa didatangi ya ketika ada sesuatu. Kemudian aturan pakai harus jelas. Nah, ini salah satu yang perlu diingat ya, tidak boleh signa pro renata, pemakaian seperlunya. Kemudian SUC itu nggak boleh, signa cognitus ya, itu nggak boleh juga. Pemakaian telah diketahui, itu tidak boleh. Kemudian harus ditandatangani dokter, tidak boleh hanya paraf. Ya. Jadi harus tanda tangan, tidak boleh paraf, khususnya tadi ya injeksi narkotika. Itu harus tanda tangan. Selanjutnya adalah etiket. Kita masuk ke etiket. Etiket dalam penggunaannya dibedakan dua, ya ini sebenarnya sudah kalian tahu ya, bahwa ada yang berwarna biru dan ada yang berwarna putih. Kalau berwarna putih bisa disebut juga dengan untuk obat dalam gitu ya, atau lebih tepatnya adalah untuk obat yang digunakan secara oral melalui mulut, kemudian ke saluran cerna. Nah, selain itu etiketnya adalah etiket obat luar atau berwarna biru. Nah, yang tercantum dalam etiket itu adalah nama, alamat dan nomor telepon apotik, nama dan nomor SIPA ya, SIPA apotekernya, nomor dan tanggal pembuatan resepnya, nama pasien, aturan pemakaian, dan aturan lain, misalnya label dan sebagainya. Ini misalnya kocok dahulu sebelum digunakan, ini wajib untuk sediaan suspensi ya. Kemudian saya lanjutkan alur penanganan resep. Ya, resep yang masuk, baik itu di instalasi farmasi maupun di apotik, kurang lebih alurnya sama. Yaitu pertama dilakukan screening. Ya, yang benar itu seperti ini ya, screening dulu. Walaupun kalau mungkin di rumah sakit atau di yang lain tidak sebegitu detail dilakukan screening. Langsung aja diambilkan obatnya dan seterusnya. Yang pertama screeningnya adalah administratif. Screening administratif itu melihat kelengkapan dari resep. Apakah resep tersebut sudah lengkap, sudah jelas cara membuatnya, dosisnya, cara pakainya, dan sebagainya itu dilihat. Kemudian farmasetika. Farmasetika ini terkait kompatibilitasnya apabila diracik, apakah bisa diracik, apabila diracik itu stabilnya selama berapa hari, dan seterusnya. Kemudian ada screening farmakologi. Ini kita masuk karena tepat indikasi, tepat dosis, dan seterusnya. 5T1W, waspada efek samping. Tepat rute pemberian, dan seterusnya ya. Itu dilakukan di screening farmakologi. Kemudian setelah dilakukan screening, maka resep tersebut misalnya oke gitu ya, sudah bagus semua, maka diserahkan ke orang yang berbeda untuk dilakukan penyiapan obat. Penyiapannya meliputi pengambilan, penimbangan, maupun peracikan bagi obat yang racikan. Ya, jadi setelah disiapkan, maka diserahkan ke orang yang berbeda lagi, gitu ya, dan dicek ulang apakah obat tadi yang diambil, yang ditimbang maupun diracik itu sudah sesuai dengan resep atau belum. Dan jika telah sesuai, maka diberikan etiket. Nah, setelah diberikan etiket, diserahkan lagi ke orang yang berbeda untuk dicek lagi. Kalau kita lihat ini berapa kali berpindah tangan dan harus orangnya berbeda.
dan baru diberikan ke pasien. Fungsinya apa? Dicek ulang dengan orang yang berbeda, ini untuk meminimalkan terjadinya kesalahan dalam pengambilan obat maupun kesalahan dalam penyerahan obat. Kadang-kadang obat itu karena sudah terlalu banyak yang dikerjakan bisa saja salah ambil. Mau ambil yang di sebelahnya, malah ambil yang di sebelahnya, itu mungkin sekali terjadi. Nah itu kalau yang melakukan satu orang, maka cross-check-nya akan longgar, ya akan sangat mungkin terjadi hal tersebut. Tapi kalau kita yang mengeceknya 2 orang, 3 orang yang berbeda, maka hal tersebut dapat diminimalisir. Seperti itu. Karena berbahaya ya kalau kita salah ambil obat, apalagi untuk pasien-pasien anak gitu misalnya, untuk obat-obat pasien anak, ibu hamil dan sebagainya itu sangat berbahaya sekali. Dan tidak jarang ya itu terjadi di rumah sakit kesalahan mengambilkan obat ya karena tadi ya sudah terlalu banyak resepnya misalnya obatnya juga terlalu banyak salah ambil itu sangat mungkin terjadi sehingga perlu dilakukan oleh orang yang berbeda jadi dicek oleh orang-orang yang berbeda. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Kalau tidak ada, saya lanjutkan lagi. Evaluasi kelengkapan resep, sebenarnya ini sama dengan bagian-bagian resep tadi yang dievaluasi, yaitu ada inskripsio, ada nama, alamat, surat izin dokter, tempat dan tanggal penulisan resep tadi yang masuk, kemudian invokasio, ada tanggal R-nya ya pada setiap resep, kemudian ada preskripsio yang meliputi nama obat, jumlah komponen, dosis, dan sebagainya, ada signatura ya untuk petunjuk pemakaiannya, kemudian ada subskripsio yaitu tanda tangan atau paraf dokter, alamat jelas untuk obat narkotika. Kemudian apabila dia melewati DM, kita dikonsultasikan ke dokter, apabila dokter memang menyetujui pasien tersebut mengkonsumsi obat melewati dosis maksimalnya, maka dokter tersebut harus memberikan tanda seru atau paraf, ya bahwa dia bertanggung jawab atas dosis yang diberikan. Terakhir adalah nama penderita tadi ya. Jadi bisa saja dokter meresepkan lebih dari dosis yang dianjurkan, karena yang ada itu kan dokter penanggung jawab pasien ya, DPJP kalau di rumah sakit. Jadi memang yang bertanggung jawab itu dokter, sehingga asal mereka mau memberikan paraf atau tanda tangan, maka kita sebagai farmasi harus ikut ya, harus mengikutinya. Walaupun sudah kita peringatkan sebelumnya apabila resep itu melebihi dosis maksimal. Artinya kita hanya bisa menyarankan tidak untuk mengganti resep dan sebagainya. Ya. Oke, sekarang latihan. Saya kasih waktu 5 menit untuk kalian menganalisa kelengkapan resep dari resep ini. Ya, saya beri waktu 5 menit dari sekarang. Silakan.
Baik, siapa yang mau jawab? Izin menjawab, Pak. Oke, silakan. Izin menjawab, nama saya Marvel. Dari yang saya lihat, ini resep ini kan obat narkotika, golongan narkotika. Nah, terus kalau obat narkotika itu aturan pemakaian itu harus jelas. Sedangkan di sini cuman Signa Pro Renata atau dipakai dikonsumsi jika perlu. Jadi instruksinya kurang jelas. Terus tanda tangan dari dokternya nggak ada, alamat pasiennya kurang lengkap, bahkan nggak ada alamat pasiennya dan juga nggak ada garis merahnya, Pak. Oke, baik. Nah, cukup bagus ya jawabannya. Ada yang mau menambahkan? Saya ingin menambahkan, Pak. Ya, silakan. Untuk tanggal pembuatan resep juga belum dicantumin. Iya. Ada lagi? Kalau bentuk sediaan perlu nggak, Pak? Kalau narkotika? Untuk sediaan. Untuk sediaan. Ya, perlu ya. Karena ini nggak jelas juga ya, entah ini tablet atau apa. Tapi biasanya sih kalau orang yang sudah mengerti baca ini pasti tahu ini tablet ya, 10 mg. Tapi boleh. Ada lagi yang mau ditambahkan? Sudah, Pak. Izin menambahkan, Pak. Ya, silakan yang mau menambahkan. Nama saya Esteria Kristina. Izin menambahkan, di situ kan karena di narkotik harusnya ada alamat pasiennya sama informasi si pasiennya itu kurang lengkap gitu, Pak. Terus nggak ada garis merahnya yang menandakan dia narkotika gitu. Oke, bagus ya. Boleh. Ada lagi yang mau menambahkan? Maaf Pak, izin menambahkan. Saya Rezila. Harusnya kalau obat narkotika ada bacaan neiter atau nggak ada pengulangan? Oke, jadi untuk neiter itu ya, neiter itu sebenarnya tidak harus ditulis ya. Jadi nggak apa-apa sebenarnya walaupun nggak ditulis, tapi nggak apa-apa boleh jadi masukan. Biar lebih jelas gitu ya, tidak boleh diulang ditambah neiter. Tapi seandainya tidak ditulis pun sebenarnya itu sudah mewakilkan bahwa itu tidak boleh diulang. Tapi nggak apa-apa, boleh. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan? Baik ya, saya rasa sebagian besar sudah benar ya jawabannya ya. Ini resep narkotika, tidak ada cara pakai yang jelas. Tapi ada yang belum kalian tambahkan tadi, yaitu jumlah obat. Ya, sebenarnya resep ini nggak jelas jumlahnya berapa kan. Seandainya semua yang kalian sarankan tadi saya tulis, saya tambahkan, tapi tetap nggak ada yang menyarankan jumlah obat. Sehingga bingung, mau kodeinnya mau berapa gitu ya. Nah, itu mestinya diberikan nomor row berapa. Ya, jadi itu ya, bagus sekali jawaban-jawaban dari temannya. Berarti kalian memahami apa yang saya sampaikan dari tadi. Ya, jadi nggak ada alamat pasiennya, kemudian dia SPRN tadi ya, kemudian tidak ada tanggal. Nah, itu berbahaya ya untuk narkotik, apalagi tidak ada tanggal resepnya. Kemudian tidak ada paraf. Itu tadi ya, paraf atau tanda tangan itu nggak ada juga. Oke, ya, sebagian besar sudah dijawab sama temannya. Baik sekali ya. Oke, sekarang kita masuk ke perhitungan dalam menyiapkan resep. Ya, dalam perhitungan ini saya berikan perhitungan yang sederhana saja. Nanti yang rumit kita praktikum akan kita bahas. Untuk ngitung dosis maksimum nanti ada pertemuan khusus. Untuk pengenceran juga ada pertemuan khusus, jadi jangan khawatir yang susah-susah di belakang. Cuman di sini saya akan menjelaskan tentang resep dan contoh perhitungan sederhana dari suatu resep. Ya. Jumlah obat atau bahan obat yang harus disiapkan itu terlebih dahulu jelas harus kita hitung ya. Jangan kita campur-campur tapi kita nggak menghitung, ternyata yang butuhnya nggak banyak gitu. Ternyata butuhnya hanya 5 tablet. Ngapain kita timbang semuanya gitu, atau kita masukkan semuanya. Sehingga sebelum kita mencampur atau meracik, kita harus menghitung dulu bahan-bahan yang diperlukan. Nah, suatu resep ya yang perlu kita garis bawahi tadi saya ingatkan, apabila ada singkatan DTD ya, denture tells dose tadi, denture tells dose itu berikan sejumlah dosis tersebut atau dosis tersebut untuk sekali minum ya, atau itu masing-masing dosisnya seperti itu gitu. Maka bahan atau obat yang diambil harus dikalikan dengan jumlah total sediaannya. Nah, contohnya gini. Paracetamol misalnya di suatu resep ya, resepnya ambillah paracetamol 250 mg dan CTM 1 mg serta sakarum laktis secukupnya. Buatlah ke dalam pulveres DTD, denture tells dose, nomor 10 dengan aturan pakai Signa 3 Dedai pulveres 1 atau pulv 1.
untuk Pro Sinta 6 tahun. Nah, misalkan yang tersedia adalah paracetamol 500 mg dan CTM yang tersedia adalah 4 mg. Coba kalian jawab ya. Kalian jawab. Nah, ini saya nggak mau yang tadi-tadi ya. Soalnya yang tadi sudah sering jawab. Saya akan sebut nama. Tolong jawab berapa tablet paracetamol yang dipakai dan berapa CTM yang dipakai untuk resep tersebut. Ya, nama yang beruntung, Azica Kurnia Nirwana. Coba berapa hasilnya? Azica Kurnia Nirwana. Halo, Azica Kurnia. Waduh, ini nggak ada suaranya Azica ini. Azika, halo. Azika Kurnia Nirwana. Azika masih bersama kita atau tidak ini? Atau sudah tertidur pulas jangan-jangan Azika? Oke. Oke, berarti Azika tidak menyimak ya? Maaf Pak, Azika tadi keluar Keluar. jaringannya. Oh, keluar jaringannya. Iya Pak. Tapi masih ada ya. Kemudian Baruni Heni Febriani. Ada Pak. Oke, silakan Baruni. Jadi berapa tablet paracetamol dan berapa CTM yang dipakai? Untuk tablet paracetamolnya dia 5. Kemudian untuk CTM-nya dia 2,5 Pak. 2,5. Oke, benar ya. Bagus sekali ya jawabannya. Berarti sudah paham ya. Ini saya kasih hitungannya. Ini hitungannya memang sangat sederhana sekali. Saya nggak mau yang susah-susah dulu ya untuk di awal ini. Paling tidak kalian paham konsepnya. Dengan adanya DTD, maka kita harus mengalihkan. Tapi kalau tidak ada DTD, misalnya ini, kalau tidak ada DTD, berapa paracetamol dan berapa CTM yang diperlukan? Tetap 2,5 sama 1 mg, Pak. Berapa jumlah tabletnya? Tabletnya berarti 1/2 sama 1/4 ya. Ya. Jadi kalau seandainya tidak ada DTD, resep ini hanya membutuhkan setengah tablet paracetamol, dan 1/4 tablet CTM. Tapi jumlahnya berapa? Jumlahnya berapa pulveres? 10 Pak, nanti dibagi 10. Tetap. Iya. Jadi jumlahnya tetap 10 ya kalau nggak ada DTD. Jumlahnya tetap 10, tetapi setiap dosisnya, setiap puyernya hanya memiliki 25 mg paracetamol berarti kan. Nah, itu berbeda dengan adanya DTD, setiap puyernya mengandung 250 mg paracetamol. Jadi ini tanda yang kecil ya, simple DTD ini, denture health dose ini, tetapi bisa merubah drastis dosis suatu obat kalau ada dan tidak ada. Jadi ketika kalian nanti ketemu resep, misalnya ketika tidak ada DTD itu aneh, maka bisa jadi dengan ditambah DTD maka tidak aneh lagi, misalnya seperti itu. Ya, jadi harus dipahami cara menghitung ini kaitannya dengan ada DTD tadi. Oke, terima kasih ya untuk hari ini. Ada tugas ya. Tugasnya mudah juga, saya nggak susah-susah kalau ngasih tugas. Apalagi untuk resep ya, untuk farmasetika dasar ini memang masih mudah-mudah ya, kecuali nanti kita belajar tentang DM pun nggak begitu sulit, mungkin di pengenceran saja yang agak sulit ya perhitungannya, sisanya nggak begitu sulit memang farmasetika, lebih ke keterampilan kalian ketika meracik suatu obat ya. Ketika kalian menghadapi sebuah resep, bagaimana kalian menyelesaikan permasalahan dalam resep itu. Baik ya, untuk tugasnya nanti saya buatkan sama dengan kelas lain, saya buatkan linknya di Google Classroom. Jadi pastikan kalian sudah join Classroom-nya. Dan buatlah evaluasi kelengkapan dari resep di bawah ini. Resep ini ya, Dr. Hadi ini, tolong dicek screening administrasinya, kemudian hitung jumlah bahan atau obat yang diperlukan. Ya, jadi sama dengan yang tadi, hanya bedanya di sini saya minta kalian aktif mencari amoksisilin di pasaran itu berapa, tabletnya, berapa dosisnya, Lumina berapa dosisnya di pasaran, dan CTM itu yang di pasaran berapa dosisnya per tablet.
Sehingga nanti kalian hanya menuliskan misalnya CTM-nya sekian tablet saja dengan dosis sekian miligram per tabletnya. Gitu ya saya minta. Nah setelah itu, buatlah kopi resep dari resep ini jika pasien hanya mengambil setengahnya saja. Ya, jadi pasien ini hanya mengambil setengah dari jumlah yang diresepkan. Nah, silakan buatkan kopi resepnya. Jadi ada 3 ya, pertama evaluasi screeningnya, kemudian menghitung bahan tadi sederhana sekali, dan buatlah kopi resep. Tugasnya ditulis tangan di folio bergaris, kemudian kalian foto atau kalian scan dan upload di Google Classroom. Oke. Apakah jelas tugasnya? Kalau ada yang mau ditanyakan terkait tugas maupun terkait kuliah, saya persilahkan. Pak, izin bertanya. Kan Silakan. tadi misalnya di pasaran CTM itu 4 mg. Nah, kita nulis 4 mg-nya itu di bagian evaluasinya atau di mananya, Pak? Di bagian waktu menghitung aja. Waktu menghitung ditulis untuk setiap tablet CTM dengan dosis 4 mg dibutuhkan berapa tablet gitu. Tapi yang rasional ya, jangan nanti kalian buat-buat. Misalnya kalian pengen buat-buat aja, udahlah anggap aja CTM-nya di pasaran itu 0,5 mg per tablet. Nah itu kan nggak mungkin ya, nggak ada. Jadi boleh 2, 4 ada, 2 juga ada kok di pasaran itu setahu saya. 8 juga ada kalau nggak salah. Jadi yang mungkin saja, yang mungkin ada di pasaran. Makanya kalian cek saja di ISO atau MIMS, lihat di pasaran itu berapa dosisnya. Amoxicillin kan umumnya ya itulah ya 500. Tapi kalau kalian mau coba dengan yang lain juga ada. Baik, ada lagi? Pak, berarti referensinya ditulis nggak Pak? Misal CTM itu ada di ISO edisi berapa, halaman berapa gitu. Iya boleh. Boleh kalau mau pakai referensi boleh. Nggak pakai juga saya tahu sih pasti mana yang ngarang, mana yang memang ada di pasaran. Jadi tapi harapan saya kalian itu membaca gitu ya, atau melihat yang di pasaran itu berapa sih luminal nih. Luminalnya di pasaran berapa misalnya. Amoxicillin juga. Jadi kalian akrab gitu ya dengan dosis-dosis yang ada di pasaran. Ada lagi yang mau ditanyakan terkait kuliah hari ini maupun tugas? Pak, izin bertanya itu tugasnya kapan dikumpulnya, Pak? Oh iya, bagus sekali ya pertanyaannya. Dikumpul besok jam 9 maksimalnya, jam 9 pagi besok. Karena nggak susah tugasnya, gampang sekali. Ada lagi? Pak, izin bertanya. Apakah nanti ini rekaman videonya bakal di-share kan Pak? Soalnya tadi tiba-tiba di kosan mati lampu Pak, jadi nggak ada signal. Oke, untuk rekaman nih saya tuh baru pakai aplikasi yang dari ITERA ya. Saya baru tahu ternyata dari ITERA itu bisa ngerekam Google Meet. Karena kalau pakai akun Google Meet yang biasa itu kan nggak bisa direkam. Nah, tetapi saya masih bingung, nanti saya tanya sama dosen yang lain, ketika merekam ini rekamannya kemana gitu, ini saya masih belum ketemu. Dari tadi saya kuliah saya rekam semua, tapi saya bingung rekamannya tersimpan di mana, ini saya belum ketemu ya. Nanti saya infokan kalau memang sudah tahu ya. Tapi kalau memang dapat nanti saya upload pasti di Google Classroom kok. Baik Pak, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Saya soalnya baru pakai aplikasi Google Meet, biasanya saya pakai Zoom. Itu memang ada cara merekamnya gitu. Tapi kalau Google Meet saya bingung. Oke, masih ada waktu kita ini, masih ada waktu 10 menit, sekitar 10 menit kalau ada yang ingin bertanya. Seputar yang sudah saya sampaikan terkait resep, mungkin ya, siapa yang mau bertanya? Pak, izin bertanya. Tadi kan di resep ada tanda khusus yang sito atau statinnya itu. Nah, misalnya di resep ada lebih dari 2 obat dan yang ada tanda khusus itu cuma 1 obat. Nah, itu diambilinnya 1 obat dulu apa langsung semua 3-3-nya gitu, Pak? Baik, ya bagus ya pertanyaannya ya. Ini umum sekali terjadi ya di rumah sakit. 1 paper itu pasti lebih dari 1 resepnya. Bisa sampai 3, bisa sampai 4. Nah, yang ada sito itu biasanya cuma 1. Umumnya 1 atau 2. Nah, yang perlu kita dahulukan adalah yang ada sitonya. Misalnya 1 paper, 1 lembar resep itu ada 3 resepnya, ada 3 permintaan.
Yang satu misalnya injeksi, yang satu misalnya untuk ketika dia sudah di ruangan pasien. Biasanya seperti itu. Nah, yang kita dahulukan itu yang ada sitonya saja, jangan semuanya. Kalau semuanya kamu kerjakan, nanti kelamaan ujung-ujungnya ya. Yang satu padahal gampang sekali, tinggal diambil-ambil saja, disiapkan, tapi yang satu ada racikan misalnya. Nah, ini kan akan menghambat yang pertama tadi ya. Jadi ambilkan saja yang dipinta sito, sisanya disiapkan sesuai dengan urutannya gitu. Ya, memang jangan heran ya kalau satu lembar resep, satu lembar itu ada tulisan R-nya itu 3 gitu ya, 4, 5, itu biasa ya. Bahkan sampai di miring-miring biasanya di rumah sakit itu resep itu ada tulisan R-nya itu sudah miring karena nggak muat kalau lurus, itu jangan heran. Dan yang kita siapkan itu yang ada sitonya saja, atau ada urgent atau ada PIM-nya saja. Itu ya, nggak usah semuanya dulu, kalau semuanya kelamaan nanti. Bagus pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya? Terkait dengan resep. Ya memang resep ini bagi yang sudah pernah di SMK ya, di SMK farmasi, saya yakin ini seperti halnya udah makanan sehari-hari gitu ya. Bahkan kalau di SMK farmasi itu nggak mungkin seminggu itu nggak mengerjakan resep, itu nggak mungkin. Dalam 3 tahun itu kan tiap minggu ngerjain resep, ketemu resep terus. Tapi untuk yang dari SMA saya yakin ini masih hal yang baru gitu ya, istilah-istilah, ada singkatan-singkatan dan seterusnya. Jadi memang harus saya ajarkan pelan-pelan gitu. Jadi bagi yang SMK mungkin merasa kok Bapak ngajarinnya mudah banget sih yang kayak gini. Ya karena saya mengajarkan yang dari SMA juga. Ya, jadi biar sama-sama ilmunya. Nanti ketika praktikum kita akan belajar yang lebih sulit lagi ya. Misalnya pengenceran itu agak lumayan menguras tenaga. Kemudian nanti misalnya aturan pakainya nggak sesimpel ini. Saya kan simpel ya, ada cuman PC, ada AC, ada DC ya. Kalau PC post kunem ya, atau setelah makan atau pasca kunem, kemudian ada DC durante kunem selagi makan, ada AC anta kunem itu sebelum makan. Kemudian nanti ada istilah ODS, OD, OS ya, sinister, dextre, sinister, itu banyak sekali ya sebenarnya definisi atau singkatan-singkatan dari resep. Nah, itu saya minta kalian belajar saja sendiri ya, pahami saja apa saja singkatan yang ada di resep. Nanti kita akan banyak latihan ketika praktikum. Jadi jangan khawatir, nanti praktikum kita banyak latihan membaca resep. Ya, nanti ketika membaca resep itu kalian paling tidak di pertemuan ini kalian tahu bahwa resep itu terdiri dari inskripsio, invokasio, preskripsio, dan seterusnya. Kemudian kalian tahu bahwa signatura itu cara membacanya seperti apa, kemudian cara membuat sediaan itu membacanya seperti apa, dan seterusnya. Itu yang saya harapkan dari pertemuan ini. Ya, kalau setelah pertemuan ini kalian expert di resep, enggak juga ya. Nanti kita akan banyak latihan di praktikum, dan nanti di pertemuan kedepannya saya akan lebih banyak membahas tentang hitungan-hitungan dari resep. Ya, kalian nanti ketika mendapatkan suatu resep, karena setahu saya ya kalau farmaseutik itu ujiannya resep, kalian dihadapkan dengan suatu resep, bagaimana cara kalian menyelesaikan resep itu. Jadi kalau kalian tidak bisa menyelesaikan resep itu, maka bisa dipastikan kalian tidak lulus praktikumnya. Itu setahu saya ya, farmaseutik itu seperti itu. Nah, untuk bisa menyelesaikan resep itu kita belajar dari bawah sekali, apalagi dari SMA. Ya, masih banyak nggak tahu apa itu signa, apa itu misefak, dan seterusnya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, ya saya rasa cukup untuk hari ini. Nanti rekamannya mudah-mudahan saya tahu ya, mudah-mudahan tersimpan rekaman ini karena ini saya rekam kok. Jadi akan saya upload di Classroom setelah saya tahu di mana tempat tersimpannya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri pertemuan pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.